B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Biasa memiliki nama Bakhrudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden RI pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardojo. Dari video di atas tidak asing lagi, ini merupakan gerakan dari mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan dari Presiden Soeharto yang akhirnya menjadi puncak dari reformasi yang ada di Indonesia. Saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Jelas dari video di atas telah masuk ke dalam masa reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, Father of Technology. Latar belakang dari masa pemerintahan Soeharto yang menyebabkan krisis ekonomi, kerusuhan, semua lapisan mengadakan demo dan menyebabkan hengkang dari kursi kepresidenan dan diberikan kepada Habibie. Masa perpolitikan Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan di dalam bidang ekonomi, membentuk moneter perekonomian, rekapitulasi, pembentukan operasional Bank Umum Nasional, di bidang manajemen internal ABRI, pemisahan Polri, perubahan staf sosial politik. Akhir kepemimpinan Habibie di mana ia dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan MPR. Habibie merupakan tokoh dari perkembangan dirgantara Republik Indonesia. 29 Maret 1978, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi bergabung dengan Kabinet Pembangunan Kedua. Kala itu Habibie merupakan ahli pesawat terbang yang baru saja kembali dari Jerman. Tawaran dari pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman ditolak Habibie. Jiwa nasionalisme yang dimilikinya begitu kuat dan pulang kampung menjadi pilihannya. Ketika menjadi Menristek, Habibie mengimplementasikan visinya, yakni membawa Indonesia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Ia pun mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN pada tahun 1976. Halo guys, halo. Baiklah, kita sekarang ada di sesi, bisa dibilang sesi tanya jawab bersama dua rekan saya, yaitu Putri Zahrani dan Nurul Huswa. Kita akan bertanya seputar bagaimana pemahaman mereka tentang reformasi ini sih, gitu. Kita kan reformasi ini banyak pemimpinnya yang memimpin reformasi, mulai dari Soeharto sampai ke Bapak Jokowi pada saat sekarang ini. Nah, jadi menurut teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang reformasi itu mulai dari awalnya hingga kejatuhan beberapa presidennya? Jadi yang saya ketahui itu zaman reformasi itu dimulai semenjak dimintanya turun Soeharto, yang mana pada zaman Soeharto ini terjadinya krisis moneter sehingga para masyarakat mahasiswa itu melakukan demo besar-besaran. Ya, itu benar, karena awal dari reformasi ini itu dimulai dari adanya pemerintahan dari Bapak Soeharto, yaitu banyak ketimpangan atau kesenjangan baik itu di sosial maupun ekonomi, di mana harga BBM naik, masyarakat
mengalami sangat krisis ekonomi sehingga bisa dibilang krisis moneter. Dan pada saat itu bukan hanya masyarakat saja yang merasa terbebani, mahasiswa juga ikut turun tangan dalam hal untuk menggulingkan Soeharto dari kursi dia sebagai presiden. Menurut Nurul, semasa setelah digulingkannya Soeharto, apa yang terjadi dengan reformasi di Indonesia? Setelah turunnya Soeharto, maka dia menjadi presiden Indonesia adalah B.J. Habibie, yang mana pada masa B.J. Habibie tersebut terjadinya pembaharuan undang-undang meninjau undang-undang subversi, monopoli persaingan, otonomi daerah, jabatan presiden. Ya, itu benar sekali karena pada masa pemerintah B.J. Habibie yang beliau memerintah pada tahun 1998 sampai 1999, banyak sekali bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang kepemimpinan dari Habibie ini mulai membaik. Banyak gebrakan-gebrakan baru yang terjadi. Tetapi yang disayangkannya sekali di sini, masa kepemimpinan Habibie ini hanya singkat, yaitu dari tahun 98 hingga tahun 99, karena di sini Habibie ini dituduh karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan MPR. Dan apalagi yang kalian ketahui tentang reformasi selanjutnya mengenai sosok dari Bapak teknologi itu Bapak B.J. Habibie. Habibie yang membuat pesawat pertama kali di Indonesia. Ya, itu benar karena pada masa pemerintahan B.J. Habibie dia dipercaya untuk dapat membuat pesawat terbang yang merupakan sebagai direktur PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan pada tahun 1976. Dan di sini ia mencoba meluncurkan pesawat terbang N250 pada 10 Agustus 1995. Bahkan itu jauh sebelum ia memimpin negara Indonesia. Nah, kalau menurut Nurul, selain dari pesawat terbang yang dijelaskan oleh Zahra tadi, apalagi yang ada pada masa kepemimpinan Father of Technology ini? Pada masa B.J. Habibie juga adanya pembuatan satelit. Ya, itu benar sekali karena pada masa Habibie itu ada satelit yang ditemukan, tapi kita membuat satelit seperti satelit yang ada di Indonesia ini, itu satelit Palapa. Baiklah, terima kasih kepada dua rekan saya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berwawancara dan berbagi pemikiran tentang bagaimana sih masa reformasi pada masa Father of Technology. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising,
to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Sejak 80-an sampai 93, 94 sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 1996. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire. So